Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parij Muhajir, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin dengan NIM 10205025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang saya akan paparkan adalah tentang hak asasi manusia dan demokrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Memahami hak asasi manusia dan demokrasi. Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya, Davidson 1994. Langkah penting selanjutnya adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam Possession of Right pada tahun 1628 sebagai garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak seseorang untuk dibawa sebelum pengadilan untuk menentukan apakah dia bisa dibebaskan. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional, berawal ketika abad ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari Traktat Perdamaian Paris 1814 antara Inggris dan Prancis. Kemudian, pembentukan International Committee of the Red Cross atau disingkat ICRC 1863 diikuti dengan Konvensi Genewa I 1864 untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara perang, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang non-combat. Ada beberapa macam HAM yang perlu kita ketahui, yakni 1. Hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya. Hak asasi manusia disingkat HAM dipandang penting dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Kodrat manusia, keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, dan disposisi yang melekat pada keberadaan atau eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia, nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak, serta kewajiban-kewajiban asasi. Martabat manusia, kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga manusia mempunyai martabat tinggi. Derajat manusia, kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak, dan kewajiban asasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia
periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip demokrasi adalah: 1. Kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak minoritas. Yang kelima adalah jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Hukum dan demokrasi merupakan suatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Penguasa tidak bisa mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum atas nama demokrasi. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Indonesia adalah negara hukum. Demikian paparan saya untuk materi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.